semakin banyak kita melayani Tuhan, semakin sedikit kita melayani keinginan diri sendiri. Dia teratur memelihara kita, begitupun kita melayaninya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pagi yang indah, yang cerah, yang Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-752, Kamis 23 Juli 2020, bacaan kita terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Saya memberi judul renungan Sabda Bina Diri ini, berpengharapan sambil melayani. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 10. Saya bacakan buat kita semua. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pada ayat 7, Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa tenang dan berdoa. Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Sebab hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan dalam iman adalah hidup yang kurang bergairah. Dengan adanya pengharapan iman ini, kita hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu pengharapan menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Kedatangan Tuhan kedua kali yang digambarkan dekat bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik pelayanan maupun pekerjaan sehari-hari. Kesadaran atau pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali justru akan berdampak konkret pada kehidupan dan pelayanan kita. Kerinduan berjumpa Dia dalam keadaan layak mendorong kita untuk mengupayakan yang terbaik dalam segala hal. Ayat 10 nas kita yang tadi kita bacakan menegaskan agar jemaat saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki sehingga Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara terkasih, Alkisah sekelompok pemangkas rambut ingin melayani sesuai talenta mereka. Lalu muncullah ide unik. Sebulan sekali mereka mendatangi kawasan kumuh, panti jompo, dan tempat perawatan orang cacat. Mereka membuka layanan perawatan kecantikan gratis. Setiap orang dilayani layaknya pelanggan eksklusif, dihormati, dicintai. Apa hasilnya? Banyak yang tersentuh. Orang-orang ini memberi saya harga diri, ujar seorang ibu miskin yang dipotong rambutnya. Saya dan kedua putri saya tak mampu pergi ke salon. Kini tiap bulan saya bisa menatap diri saya di cermin dengan bangga. Mereka membuat saya merasa berharga, lebih cantik, dan layak untuk hidup. Petrus menyerukan agar di akhir zaman kita bersungguh-sungguh mengasihi. Kasih yang sungguh itu nyata, bukan hanya kata. Kasih yang sungguh itu polos, bukan hanya polesan. Petrus memberi contoh, jika memberi tumpangan pada orang yang asing, lakukan dengan sepenuh hati. Karunia Tuhan bagi setiap orang berbeda, tapi pasti ada. Banyak orang menganggap diri tak bisa apa-apa hanya karena tidak bisa bernyanyi atau bermain musik di gereja. Padahal apapun kemampuan kita bisa dipakai untuk melayani. Simak lagu ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani ke
kepadaku, melayani lebih sungguh. Para pemangkas rambut bisa melayani dengan sisir, gunting, dan senyuman. Seorang sopir bisa melayani dengan mengantar lansia ke gereja. Kita pun pasti bisa berbuat sesuatu, apapun itu. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini. Tak satu pun pelayanan yang tak berarti bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami bahwa apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami, semuanya bermakna berarti di hadapan-Mu. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami, Engkau beserta dengan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.